Shalom Sobat Muda yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh melewati tahun yang lama, tahun 2020. Walaupun dengan suka dan duka, tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan kita boleh diberi kesempatan untuk masuk ke tahun yang baru, tahun 2021. Dan seperti yang tertulis pada Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita bersyukur Tuhan adalah gembala kita yang selalu menjaga kita sepanjang tahun 2020. Dan kita yakin dan percaya tahun yang baru ini, tahun 2021, Tuhan akan memberikan rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Dan kita akan menuju ke hari depan yang penuh harapan bersama Yesus Kristus. Tapi sebelum kita menaikkan puji-pujian kita, syukur kita kepada Tuhan, saya ajak teman-teman untuk berdoa bersama-sama. Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih anugerah rahmat-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk melewati tahun yang lama, tahun 2020, walaupun kami berada di dalam lembah kekelaman, tetapi kami tidak takut sebab Engkau adalah gembala kami yang hidup ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk boleh masuk ke tahun yang baru ini, tahun 2021, dengan penuh semangat, penuh sukacita, karena kami yakin kami mampu menjalani hari-hari kami bersama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami mau menaikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan tolong layakkan kami agar kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kami juga akan dibekali oleh firman-Mu. Tuhan tolong berkati hati kami, supaya hati kami mau dibentuk, agar hati kami boleh semakin kuat, iman kami boleh semakin kuat dan setia untuk melayani Engkau di tahun yang baru ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan adalah gembala kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih anugerahnya yang tidak pernah berkesudahan. Mari kita memanjatkan syukur kita kepada Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan. Pujian ini dengan bersungguh-sungguh. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
bersyukur pada Tuhan, kasih Tuhan tak terbatas. Setahun sudah berlalu dan tahun yang baru sudah datang. Mari bersama-sama kita boleh dengan bersuka cita, kita bersemangat, penuh semangat menjalani hari-hari kita karena kita yakin kita tidak berjalan sendiri, kita berjalan bersama Yesus Kristus. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian yang mengatakan, Tuhan ajar kami mengerti rencanamu bagi hidup kami ya Tuhan. Ajar kami mengerti rencana damai sejahtera bagi hidup kami ya Tuhan. Halo Sobat Muda dimanapun berada, patut bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita diberikan kesempatan untuk sekali lagi membaca, merenungkan, belajar firman Tuhan, khususnya di Worship Night edisi yang pertama, Januari 2021. Yuk sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kalau di kesempatan sekarang ini, saat ini, di awal tahun 2021, kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali melakukan worship night, memuji menyembah Tuhan, dan juga merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, kami sungguh berdoa mohon anugerah, pertolongan daripada Tuhan,
Kiranya Engkau memberikan kepada kami hikmat, penyingkapan supaya kami bisa dapat membaca firman Tuhan dengan benar, merenungkannya dengan benar, dan kami juga diberikan kuat kuasa untuk melakukan firman Tuhan dengan benar. Dan apa yang boleh kami renungkan ini juga boleh menjadi kekuatan bagi kami, khususnya untuk kami melangkah pasti menjalani 2021 dengan penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Pimpinan waktu perenungan firman Tuhan di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman terkasih, tema renungan kita di saat ini adalah saya beri judul tentang melangkah pasti. Dan saya mau ajak setiap kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Yosua. Karena kita saat ini akan belajar dari kehidupan Yosua. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Cukup panjang, tapi mari kita bersama-sama memperhatikan bagian ini. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9. Demikianlah bunyi sabda Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman di dalam hidup kita sehari lepas sehari. Sobat muda, yang kita tahu tentang Yosua adalah lebih kurang seperti ini. Yang pertama, Yosua itu adalah salah seorang dari ke-12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk menyelidiki, meneliti tentang keadaan tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan akan berikan kepada umat Israel. Salah satu dari ke-12 pengintai. Kemudian yang kedua, Yosua adalah seorang jenderal atau pemimpin perang, bisa kita katakan begitu. Dan salah satu kepiawaiannya di dalam berperang itu kita bisa lihat ketika harus berperang melawan bangsa Amalek. Wow, sungguh luar biasa sekali dan sungguh heroik sekali akan pribadi Yosua ini. Tapi yang ketiga dikatakan juga di dalam ayat yang pertama, Yosua itu adalah abdi Musa atau pelayan Musa, atau bahasa kerennya sekarang adalah asistennya Musa begitu ya. Karena Musa pemimpinnya, dia adalah abdinya, pelayannya. Dan yang keempat, di dalam ayat yang kedua itu merupakan tugas atau perintah yang diberikan oleh Allah kepada Yosua. Tugasnya bukan tugas yang ringan, tugas yang berat, karena Yosua harus menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 9 dari Yosua pasal yang pertama, kita bisa mendapati 5 hal di situ. Yang pertama yaitu tentang informasi bahwa Musa sudah mati. Kemudian yang kedua, ada perintah dari Tuhan kepada Yosua supaya Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Yang ketiga, ada tujuan. Ngapain? Yaitu supaya membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yang keempat,
Di dalam perjalanan memasuki tanah perjanjian tersebut, maka Allah berjanji, Tuhan berjanji untuk menyertai akan Yosua. Dan yang kelima, di dalam perjalanan untuk masuk ke tanah perjanjian, ada banyak halangan, rintangan, tantangan. Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk bagi Yosua bagaimana bisa berhasil, beruntung dalam setiap perjalanannya, dan berhasil masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Itu adalah visi yang Tuhan berikan kepada Yosua, yang sebelumnya juga diberikan kepada Musa, bahkan sebelumnya daripada itu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa Tuhan akan memberikan kepada umat Israel tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, untuk kemudian dimiliki. Dan untuk masuk ke visi tersebut, ke dalam kehendak ilahi tersebut, maka harus yang namanya menempuh perjalanan. Dan perjalanan itu adalah langkah demi langkah. Perjalanan dimulai dari langkah pertama. Perjalanan terdiri dari langkah demi langkah, step by step. Nah, teman-teman, memasuki tahun 2021, bagaimana kondisi hati kita? Melangkah di tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini, memasuki 2021, bagaimana kondisi hati kita? Ada yang biasa saja, aku biasa aja, no problemo, nggak ada masalah masuk tahun yang baru, meskipun COVID harus tetap terjadi. Ada yang mungkin bergairah, antusias, optimis, pede. Tahun 2021 pasti akan jauh lebih baik dari tahun 2020. Tapi mungkin maaf, ada yang takut, khawatir, cemas, resah, gelisah, tawar hati, kecut hati, kehilangan keberanian, nggak pede banget memasuki tahun yang baru 2021. 2020 aja dengan pandeminya seperti itu, gimana 2021? Bukankah nanti tambah kacau? Meskipun mungkin ada vaksin, siapa yang tahu? Who knows? Yosua ketika harus menggantikan Musa memasuki tanah perjanjian, memimpin Israel, ada khawatir, cemas, tidak pede, tidak berani, atau mungkin berkata, mana mungkin, kalau sang pemimpin saja, pemimpinku Musa, pemimpin yang besar, yang dipilih oleh Tuhan, nggak mampu membawa Israel masuk ke tanah Kanaan, apalagi saya. Yosua mungkin berkata begitu, apalagi gua cuma abdi, gua cuma pelayan, gua cuma asisten. Kalau pemimpin bosku aja nggak mampu, apalagi gua, apalagi saya. Nggak pede, nggak berani, takut, khawatir, cemas. Mungkin terjadi menggelayut di pikiran Yosua. Seperti kita memasuki tahun 2021, kalau tahun 2020 saja aku ini udah babak belur, gimana masuk tahun 2021? Apakah saya masih mampu memasuki 2021? Takut, khawatir, cemas, resah, gelisah, nggak berani. Nggak mungkin kayaknya saya mampu bertahan di 2021. Tapi Yosua sudah menjalani situasi-situasi yang penuh dengan pergumulan itu. Yes, Yosua sudah berhasil melewatinya. Dan kini pasti kita juga mampu melewatinya. Melangkah pasti memasuki dan menjalani 2021, bahkan tahun-tahun ke depan. Yang penting kita tahu prinsipnya. Apa itu prinsipnya? Yang pertama, sobat muda, kita harus yakin akan janji penyertaan Tuhan. Firman Tuhan bilang di dalam ayat yang kelima bagian C, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan Yosua dan meninggalkan Yosua. Sama seperti Tuhan tidak membiarkan Musa, tidak meninggalkan Musa, Tuhan juga tidak membiarkan Yosua, tidak meninggalkan Yosua. Sama, pasti, ya dan amin. Tuhan Allah Immanuel tidak akan pernah meninggalkan kita, saya dan teman-teman sekalian, melangkah pasti memasuki dan menjalani 2021. Yesus yang lahir itu adalah Allah yang Immanuel, guys, yang artinya Allah menyertai kita. Yakinilah janji penyertaan Tuhan. Yang kedua, melangkah pasti bisa kita lakukan kalau kita juga yakin akan kualitas penyertaannya. Tuhan berjanji di dalam ayat 5 bagian B, seperti aku, yaitu Tuhan menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Artinya teman-teman, penyertaan yang diberikan kepada Yosua sama kualitasnya. Nggak beda, nggak kurang, nggak lebih. Sama kualitasnya seperti penyertaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Seperti Tuhan menyertai Musa dengan kualitas yang begitu luar biasa, menyertai Yosua dengan kualitas yang tidak berubah, maka yes, pasti, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kualitas penyertaan Tuhan atas kita juga ya dan amin, sama. Yang ketiga, melangkah pasti. Karena apa? Kita punya buku petunjuk, asalkan kita konsisten di dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab yang ada di tangan saya dan teman-teman sekalian adalah manual book atau buku petunjuk yang Tuhan berikan buat kita untuk kita menjalani hidup di dunia ini. Kalau kita beli sesuatu, barang elektronik atau barang-barang yang lain, ada manual booknya, ada buku petunjuknya. Dan kalau kita patuhi itu, maka kita akan menggunakannya dengan benar, dengan cara yang benar, dan bisa merasakan manfaat yang sesungguhnya yang maksimal dari barang itu.
Firman Tuhan Alkitab adalah manual buku petunjuk bagi saya dan teman-teman sekalian. Kalau kita baca, renungkan, dan lakukan dengan benar, dengan taat, maka kita akan merasakan nikmatnya hidup sesuai dengan tujuan Tuhan bagi kita. Kita akan merasakan perjalanan hidup yang berhasil dan beruntung, bahasa firman Tuhan bilang. Dan yang keempat, yang terakhir, bukan cuma yakin akan janji penyertaannya, yakin akan kualitas penyertaannya, ada konsistensi di dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tapi yang keempat, yang terakhir adalah apa? Yuk bangun spirit siap juang. Disertai oleh Tuhan, ada manual book, bukan berarti tanpa rintangan. Oh, banyak rintangan, banyak halangan, banyak tentangan. Tapi Yosua membangun spirit siap juang. Itulah yang membuatnya tidak menyerah ketika harus menghadapi banyak kesulitan. Teman-teman, 2021 kita tidak pernah tahu terjadi apa. Pandemi COVID sampai kapan kita nggak pernah tahu. Dan mungkin juga banyak pergumulan di dalam kehidupan studi kita, pekerjaan kita, keluarga kita, masa depan kita. Banyak kekhawatiran terjadi di pikiran kita. Tapi mari, kalau Tuhan sudah berjanji menyertai dan kualitas penyertaannya begitu luar biasa, dan kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita buku petunjuknya, yaitu firman Tuhan untuk kita lakukan, yuk kini tinggal saya dan teman-teman sekalian bangun spirit siap juang. Maka pasti kita akan mempunyai kehidupan yang berhasil dan beruntung. Melangkah pasti mampu kita lakukan di dalam tahun 2021, dan perjalanan kita guys akan berhasil, akan beruntung untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami sangat bersyukur kalau di kesempatan saat ini kami boleh membaca dan merenungkan firman. Biarlah perkara melangkah pasti boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Karena ada janji penyertaan-Mu, ada kualitas penyertaan yang luar biasa yang daripadamu, ada firman Tuhan yang menjadi buku petunjuk buat kami, untuk kami boleh berhasil di dalam menempuh perjalanan hidup ini, dan juga ada kekuatan daripada Allah Roh Kudus yang memampukan kami supaya kami mempunyai mental spirit siap juang menghadapi berbagai rintangan apapun yang mungkin terjadi di tahun 2021 ini. Tapi kami percaya di dalam anugerah Tuhan, kami memasuki dengan penuh syukur dan melangkah pasti berjalan di 2021 ini dan merasakan yang namanya perjalanan yang berhasil, beruntung di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kini di akhir daripada worship night ini, izinkanlah kami juga mau berdoa. Secara khusus berdoa buat setiap teman-teman YCC dimanapun berada. Di dalam studi mereka Tuhan berkati supaya studi mereka boleh Tuhan buat berhasil. Di dalam pekerjaan mereka pun juga Tuhan berkati. Meskipun tidak mudah untuk melakukan kuliah, bekerja di masa-masa pandemi ini, tapi kiranya Tuhan yang menuntun mereka dan memberikan keberhasilan kepada setiap mereka melakukan kuliah dan pekerjaan mereka. Kami juga mau berdoa buat kehidupan keluarga kami semua ya Tuhan Yesus. Kami juga menyadari terkadang di dalam kehidupan keluarga kami juga terdampak karena COVID-19 ini. Ada emosi, ada pengendalian diri yang berkurang, ada luapan-luapan emosi yang tidak bisa kami kendalikan di masa-masa seperti ini. Tuhan tolong. Bahkan juga mungkin ada stres-stres yang harus kami coba hadapi. Tuhan Yesus tolonglah supaya kehidupan keluarga kami tetap kehidupan keluarga yang home sweet home. Ada atmosfer suasana surgawi di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, Engkau juga tolong gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Malang di dalam 2021 ini. Mungkin masih banyak kegiatan harus dilakukan secara online. Tuhan memberkati supaya semuanya dapat dipersiapkan dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi pertumbuhan iman kerohanian setiap jemaat, khususnya kami YCC. Tetap boleh antusias, semangat, bergairah mengikuti ibadah ataupun kegiatan lain meskipun masih harus secara online. Kami juga terus berdoa buat bangsa kami Indonesia tercinta. Di dalam penanggulangan COVID-19, Tuhan tolong berbelas kasihan bagi bangsa kami. Vaksin yang sudah mulai boleh ada dan akan didistribusikan dengan berbagai protokolnya dan juga dengan berbagai prosedurnya, berbagai tingkat skala prioritasnya. Tuhan tolong supaya semua ini boleh dapat membantu meredakan pandemi COVID-19 ini, sehingga dengan COVID yang boleh segera ditangani, maka pemulihan ekonomi pun juga akan segera terjadi. Berkati juga untuk setiap kami warga negara Indonesia, termasuk kami warga Kristen, supaya kami juga boleh mendukung pemerintah di dalam menerapkan protokol kesehatan, membantu pemerintah mengurangi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami semuanya,
Biarlah kiranya melalui worship night ini kami semua boleh mengalami Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan lagi sekali di dalam anugerah Tuhan, kekuatan dan penyertaan Tuhan, kami bisa melangkah pasti memasuki 2021, dan kehidupan kami adalah kehidupan perjalanan yang berhasil, beruntung di dalam Tuhan, karena ada Tuhan yang selalu beserta dengan kami dan menolong kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Rekan-rekan muda, mari kita tetap selalu ingat pesan Ibu untuk kita memakai masker, untuk kita menjaga jarak, dan untuk kita selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, supaya apa yang kita lakukan ini disiplin dengan ketat, menerapkan protokol kesehatan. Itu adalah satu hal yang sangat berdampak untuk membantu pemerintah mengurangi pandemi COVID-19 ini, sehingga COVID ini boleh segera berlalu dan kita boleh kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala, dan pemulihan ekonomi pun juga bisa segera terjadi, dan kita semua bisa kembali berkomunitas seperti sedia kala. Demikianlah Worship Night edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di edisi-edisi berikutnya. Tetap jaga kesehatan, stay healthy, dan biarlah kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati teman-teman sekalian. God bless.